Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rofikotul Hasanah, NIM E 2019-2172. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di sini saya akan menanggapi sebuah video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz, LC/MEI, yang mana beliau telah menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Definisi inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Inflasi mempunyai macam-macam jenis. Ada 4 macam jenis inflasi. Yang pertama, policy induced, yaitu disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya. Dan yang kedua, cost push inflation, yaitu disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produk rendah. Dan yang ketiga, demand pull inflation, yaitu disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. Dan yang keempat, intertier inflation, yaitu cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Nah, jika inflasi terus bertahan dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, maka kenaikan inflasi itu akan terus berlanjut, dan itu semua macam-macam inflasi. Dan mengapa inflasi itu terjadi? Karena ada macam-macam sebabnya inflasi itu terjadi, yaitu dalam Sodiono tahun 1992 menggolongkan inflasi menjadi 3. Sebab-sebabnya digolongkan menjadi 3. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Demand pull inflation bermula dari adanya kenaikan permintaan total pada saat perekonomian. Pada kondisi ini, kenaikan permintaan total itu mengakibatkan kenaikan harga. Dan yang kedua, inflasi penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Sedangkan Samuelson dan Nardos menyatakan bahwa cost push inflation adalah fenomena inflasi yang berasal dari kenaikan biaya selama periode pengangguran tinggi dan belum dimanfaatkannya sumber daya secara optimal. Dan yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi campuran itu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation atau inflasi campuran, dan itu sebab-sebab terjadinya inflasi. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam itu tidak dikenal dengan inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Adi Wana Karim mengatakan bahwa Syekh An-Nabni memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak. Padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. Nah,
Islam itu telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan diat, maka yang diwajibkan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas. Dan Rasulullah itu telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang pada zaman dahulu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak. Dan hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Begitupun dengan transaksi lainnya, hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Nah, jadinya penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Di antaranya, akibatnya itu ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Dan kondisi defisit pada zaman Rasulullah terjadi, dan ini hanya terjadi satu kali, yaitu sebelum perang Hunain. Walaupun demikian, Al-Maqrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Nah, inflasi jenis pertama inilah yang terjadi di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Inflasi akibat kesalahan manusia ini disebabkan oleh tiga hal. Apa itu? Yaitu korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang berlebihan. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya. Bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan. Al-Maqrizi mengatakan supaya jumlah uang dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan yang kecil saja. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.